Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma walah wa manittaba'ah. Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billah. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah laqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk beribadah kepadanya. Pada kesempatan ini khatib wasiatkan, khususnya bagi diri kami dan kepada para hadirin sekalian, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jangan sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sedangkan kita tidak dalam keadaan berpasrah diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan Islam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, adalah sebuah kewajiban bagi kita semua untuk senantiasa memupuk rasa iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita menguatkan dan meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan berjuang sekuat tenaga untuk mematuhi segala perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Selalu mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingatmu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sesungguhnya masing-masing rezeki manusia dan makhluk di dunia ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki tidak akan tertukar karena Allah Subhanahu wa taala telah membagi-bagi rezeki kepada orang yang dikehendaki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab." Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa saja yang dikehendaki. Abu Ya'la dari Jabir mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tinggal selama beberapa hari tanpa makan sesuap makanan pun hingga beliau kelihatan sangat berat. Lalu beliau berkeliling ke rumah istri-istrinya tetapi tidak menemukan sesuap makanan pun pada seorang di antara mereka. Maka beliau datang ke rumah Fatimah lalu bersabda, "Wahai putriku, apakah engkau mempunyai sesuatu makanan yang dapat kumakan? Karena sesungguhnya aku sedang lapar." Fatimah menjawab, "Tidak ya Rasulullah, demi Allah." Maka ketika Nabi SAW pergi dari rumahnya, tiba-tiba Fatimah mendapat kiriman 2 buah roti
dan sepotong daging dari tetangga wanitanya. Lalu Fatimah mengambil sebagian darinya dan diletakkan di dalam panci miliknya dan berkata pada dirinya sendiri, demi Allah, aku benar-benar akan mendahulukan Rasulullah SAW dengan makanan ini daripada diriku dan orang-orang yang ada di dalam rumahku. Padahal mereka semua memerlukan makanan yang cukup. Lalu Fatimah menyuruh kepada Hasan atau Husain untuk mengundang Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW datang, maka Fatimah berkata, demi Allah, sesungguhnya Allah telah memberikan sesuatu makanan, lalu aku sembunyikan buatmu. Nabi SAW bersabda, cepat, berikanlah makanan, wahai putriku. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dari riwayat tersebut dapat kita ambil suatu pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan hambanya dalam kehidupan di dunia ini, dan Allah akan memberikan rezekinya kepada siapa saja yang Allah kehendaki tanpa perhitungan. Oleh sebab itu, segala yang terkait dengan rezeki yang sudah didapatkan haruslah disyukuri. Dengan syukur, kita tidak akan lagi selalu menghitung-hitung jumlah harta yang kita miliki. Dan perlu kita sadari bahwasanya rezeki, harta adalah merupakan wasilah, sarana saja untuk kita dapat beribadah dengan istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus ingat bahwa tugas utama kita dalam kehidupan ini di dunia ini adalah untuk beribadah, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah kepadaku. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di antara wujud bersyukur adalah dengan bersedekah dan berbagi rizki kepada orang lain. Jangan sampai kita berpikir bahwa dengan memberi kepada orang lain harta kita akan berkurang, tetapi malah sebaliknya. Ketika kita memberi, pada hakikatnya kita menerimanya. Dengan memberi apa yang kita miliki pun akan semakin membawakan berkah dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan Dzulhijjah saat ini, sebagai wujud syukur dan pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui berbagi rezeki dapat diwujudkan dengan ibadah kurban. Berkorban dapat benar-benar sangat besar manfaatnya bagi yang menerima, bagi yang sulit dalam mencari kebutuhan pangan. Kurban bisa menjadi solusi meringankan kebutuhan hidup. Dalam hal ini, kita dapat mengetahui bahwa berkorban memiliki dua dimensi hikmah. Yang pertama yaitu dimensi vertikal dalam bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keridhaannya. Hal ini dapat diketahui dari kata kurban itu sendiri, yaitu dari bahasa Arab qurba yaqrubu kurbanan wa makruban wa kirbanan, yang artinya adalah dekat. Kemudian dimensi yang kedua yaitu dimensi horizontal atau sosial, di mana dengan kurban akan mampu mengembirakan orang-orang yang membutuhkan pada hari raya Idul Adha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'amila adamiyun min amalin yauman nahr ahabba ila Allah min ikhraqid dami innaha la ta'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa ash'ariha wa adlan fiha wa anna ad-dama liyaqa'u min Allah bi makanin qabla an yaqa'a min al-ardi fatibu biha nafsan." Tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada menyembelih hewan. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya
bulu-bulunya, dan kuku-kuku kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya, lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Oleh karena itu, para hadirin sekalian, bagi siapapun yang memiliki kelapangan dan kelebihan, marilah kita tunaikan ibadah kurban pada tahun ini. Demikianlah khutbah singkat ini, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai jiwa-jiwa yang dekat dengan Allah dan memiliki kepekaan sosial dengan saling membantu sama lainnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani fihi minal ayati wa dzikr hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna biluzumil jamaah wa nahana 'anit tafarruq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa manittaba'ah. Masyaallahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Wala haula wala quwwata illa billah. Fa ya ibadallah, usikum bitaqwallah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala fi ayatil ukhra innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wal ikhwan alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana inna dzalamna anfusana fa in lam taghfir lana fa innana lanakunanna minal khasirin. Rabbana a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasul faktubna ma'asy syahidin. Allahumma arinal haqqa haqqan warjuna tiba'ah wa arinal batila batila warjuna istinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.